Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami memperkenalkan sedikit terkait sejarah dan perjalanan kesuksesan sebuah perusahaan yang saat ini sangat dikenal dunia, yakni Microsoft. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahel Diagandesa Putri. Saya Jepri Triati. Saya Mira Natasha Putri. Saya Hasannya. Baik, yang pertama akan saya bahas di sini adalah sejarah Microsoft. Microsoft Corporation dikenal sebagai perusahaan pengembang sistem perangkat lunak dan aplikasi. Microsoft sendiri sangat populer berkat beberapa produknya seperti Word, Excel, PowerPoint, Outlook, hingga OneDrive. Nah, seluruh perangkat lunak tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan sebelum terkenal seperti sekarang, pastinya Microsoft memiliki sejarah yang cukup panjang. Berikut adalah sejarah singkatnya. Pada awalnya, Microsoft didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan rekannya Paul J. Allen, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjual juru bahasa BASIC, bahasa pemrograman komputer Altair. Gates dan Allen mendirikan Microsoft yang namanya diambil dari kata mikro, komputer, dan software. Selama beberapa tahun berikutnya, mereka menyempurnakan BASIC dan mengembangkan bahasa pemrograman lainnya. Sampai pada tahun 1980, International Business Machine Corporation atau disingkat IBM meminta Microsoft untuk memproduksi perangkat lunak penting atau sistem operasi untuk IBM PC. Microsoft kemudian membeli sistem operasi dari perusahaan lain, memodifikasinya dan mengganti namanya menjadi MS-DOS, yang merupakan singkatan dari sistem operasi BIOS Microsoft. MS-DOS dirilis dengan IBM PC pada tahun 1981. Microsoft terus berkembang hingga akhirnya pada pertengahan 1990-an, Microsoft menjadi perusahaan milik pabrik. Akhirnya, Microsoft menjadi salah satu merek paling kuat dan perusahaan yang paling menguntungkan dalam sejarah Amerika. Baik, saya lanjut yaitu visi Microsoft. Teknologi memberdayakan setiap individu dan organisasi untuk mencapai lebih banyak hal. Visi ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan keyakinannya terhadap kekuatan transformatif teknologi. Inti dari visi ini adalah gagasan bahwa teknologi harus dapat diakses, memungkinkan masyarakat memanfaatkan potensinya untuk meningkatkan kehidupan dan pekerjaan mereka. Visi tersebut menggarisbawahi fokus pada inklusivitas, menekankan pentingnya merancang produk dan solusi yang memenuhi beragam kebutuhan pengguna. Microsoft berupaya menciptakan lingkungan di mana setiap orang, apapun latar belakang atau keadaannya, dapat mengakses alat dan sumber daya yang diperlukan untuk berkembang di era digital. Komitmen terhadap inklusivitas ini juga mencakup pengembangan budaya, pembelajaran dan pertumbuhan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka dan beradaptasi dengan lanskap teknologi yang berubah dengan cepat. Selain itu, visi Microsoft mencakup keberlanjutan mengakui peran teknologi dalam mengatasi tantangan global. Perusahaan ini bertujuan untuk memimpin dalam praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam operasi dan pengembangan produknya,
Dengan memanfaatkan teknologi, Microsoft bercita-cita untuk berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan, membantu organisasi mengurangi jejak karbon dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Kolaborasi adalah elemen penting lainnya dari visi Microsoft. Perusahaan ini membayangkan masa depan di mana teknologi memfasilitasi komunikasi dan kerja tim yang lancar, meruntuhkan hambatan, dan memupuk kreativitas. Melalui rangkaian alat produktivitas dan layanan cloud, Microsoft bertujuan untuk memberdayakan tim untuk bekerja sama secara efektif, baik mereka berada di ruangan yang sama atau tersebar di seluruh dunia. Semangat kolaboratif ini dirancang untuk mendorong inovasi dan meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya memungkinkan organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien. Di bidang kecerdasan buatan, Microsoft berencana memanfaatkan kekuatan AI untuk meningkatkan kemampuan manusia. Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan teknologi AI yang etis, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menanamkan AI ke dalam produk dan layanannya, Microsoft bertujuan untuk menyediakan alat cerdas kepada pengguna yang meningkatkan proses pengambilan keputusan, kreativitas, dan produktivitas mereka. Singkatnya, visi Microsoft adalah pendekatan holistik yang menggabungkan pemberdayaan, inklusivitas, keberlanjutan, kolaborasi, dan inovasi. Melalui komitmennya terhadap prinsip-prinsip ini, Microsoft bercita-cita untuk menciptakan masa depan di masa teknologi merupakan kekuatan untuk kebaikan, memungkinkan individu dan organisasi untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan memberikan dampak positif terhadap dunia di sekitar mereka. Visi ini bertujuan sebagai pedoman bagi strategi dan inisiatif perusahaan, mendorong upayanya untuk memimpin di bidang teknologi sambil tetap setia pada nilai-nilai inti. Baik, yang selanjutnya yaitu misi Microsoft. Misi Microsoft adalah memberdayakan setiap orang dan setiap organisasi di planet ini untuk meraih lebih banyak hal. Pernyataan misi ini berfokus pada pemberdayaan melalui teknologi perusahaan. Berikut ini adalah komponen pernyataan misi Microsoft. Yang pertama yaitu proposisi nilai, dengan pemberdayaan untuk mencapai lebih banyak. Dan yang kedua yaitu target pasar, semua orang dan organisasi di pasar global. Yang pertama dari pernyataan misi ini menunjukkan proposisi nilai Microsoft untuk menargetkan pelanggan. Salah satu tujuan strategis perusahaan adalah memastikan bahwa produk teknologi informasinya memberikan pemberdayaan kepada pelanggan untuk mencapai tujuan pelanggan itu sendiri. Misalnya pelanggan dapat mencapai tujuan produktivitas menggunakan aplikasi Microsoft 365. Pernyataan misi perusahaan ini mengarahkan organisasi bisnis untuk mengembangkan produk yang mendukung produktivitas pelanggan melalui teknologi. Penekanan pengembangan produk dalam pernyataan misi ini mengalami strategi kompetitif, generik Microsoft, dan strategi pertumbuhan intensif yang memfasilitasi daya saing dan pertumbuhan bisnis menuju pemenuhan pernyataan visi perusahaan. Komponen kedua dari pernyataan misi ini menggambarkan target pasar Microsoft yang terdiri dari semua orang dan organisasi di seluruh dunia. Sasaran strategis yang sesuai untuk komponen ini adalah untuk memaksimalkan penetrasi pasar guna menjangkau semua calon pengguna produk komputasi perusahaan.
Sasaran ini berdasarkan pernyataan misi didukung melalui distribusi produk di seluruh dunia dan termasuk dalam bauran pemasaran Microsoft 4P. Namun, mengingat bahwa orang dan organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda, perusahaan menawarkan teknologi multifungsi yang dapat disesuaikan atau dikonfigurasikan agar sesuai dengan preferensi pengguna dan organisasi individu. Dengan pernyataan visi perusahaan, misi Microsoft memerlukan produk yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan membahas strategi pemasaran 4P. Yang pertama ada strategi pemasaran produk Microsoft. Solusi perangkat lunak inovatif. Portofolio produk Microsoft merupakan bukti inovasi. Dari sistem operasi Windows yang ikonik hingga rangkaian Microsoft Office yang serbaguna dan solusi cloud canggih seperti Azure, produk mereka memenuhi berbagai macam kebutuhan individu dan bisnis. Keunggulan perangkat keras. Selain perangkat lunak, Microsoft telah merambah ke perangkat keras, memproduksi perangkat seperti jajaran Surface yang menunjukkan dedikasi mereka terhadap kualitas dan inovasi dalam pengembangan perangkat keras. Komitmen ini juga berlaku pada strategi pemasaran Xbox, di mana mereka secara strategis memproduksikan konsol game mereka di lanskap teknologi yang terus berkembang, yang mendorong inovasi dan pengalaman bermain game. Evolusi berkelanjutan. Komitmen Microsoft terhadap pengembangan dan peningkatan produk tidak pernah goyah. Pembauran, patch, dan fitur baru secara berkala membuat perangkat lunak dan layanan mereka tetap relevan dan aman. Yang kedua ada strategi harga Microsoft. Beragam model harga. Microsoft mengadopsi strategi harga yang fleksibel, menawarkan berbagai model harga mulai dari pembelian satu kali hingga layanan berbasis langganan. Pendekatan ini mengakomodasi pengguna individu dan perusahaan, sehingga mereka dapat memilih yang paling sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka. Nilai untuk uang. Microsoft memastikan bahwa produk dan layanannya memberikan nilai yang nyata, baik itu peningkatan produktivitas dari Office 365 atau skalabilitas Azure. Pelanggan seringkali merasa bahwa penawaran Microsoft sepadan dengan biayanya. Yang ketiga ada strategi tempat Microsoft. Aksesibilitas global. Produk dan layanan Microsoft dapat diakses di seluruh dunia. Baik Anda berada di kota metropolitan yang ramai atau desa terpencil, jangkauan Microsoft memastikan bahwa Anda dapat mengakses solusi mereka. Jaringan mitra. Jaringan mitra dan distributor Microsoft yang luas memudahkan ketersediaan produk mereka di pasar fisik dan digital. Jaringan ini memastikan bahwa solusi Microsoft tidak pernah jauh dari jangkauan. Yang terakhir ada strategi promosi Microsoft. Kemitraan strategis. Microsoft memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan para pemimpin industri lainnya, kolaborasi dengan perusahaan seperti Adobe, SAP, dan LinkedIn, meningkatkan daya tarik penawaran Microsoft dan memperluas basis pelanggan mereka. Inisiatif pendidikan. Microsoft berinvestasi besar dalam program dan sumber daya pendidikan, membuat produk mereka mudah diakses oleh siswa dan pendidik.
Hal ini tidak hanya menumbuhkan loyalitas mereka, tetapi juga memastikan bahwa para profesional masa depan menguasai berbagai perangkat Microsoft. Pemasaran digital. Microsoft menggunakan strategi pemasaran digital yang kuat, memanfaatkan media sosial, pemasaran konten, dan iklan daring untuk menjangkau dan melibatkan audiens mereka secara efektif. Kehadiran mereka di lanskap digital sangat luas. Bauran pemasaran 4P meliputi produk, harga, lokasi, dan promosi. Merupakan kerangka inti untuk membentuk strategi pemasaran Microsoft. Pendekatan strategis ini yang dikenal sebagai bauran Microsoft memainkan peran penting dalam memadu upaya pemasaran perusahaan. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Nggak bisa dipencet. Itu tuh sebenarnya bisa, coba di delay. Bebek. Orang malas. Gak bisa. Masih suka? Ya aku suka kameranya. Iya. Mau itu dulu. Kita mau. Matiin nggak sekarang? Kamu aja yang megang. Aku di situ. Pasti enggak. Iya. Mau itu dulu. Kita mau. Kamu nggak mau tukar sama Legend? Nggak mau. Tukar sama aku aja. Matiin nggak sekarang? Kamu aja yang megang. Aku di situ. Pasti enggak. Cara kesemutan gitu. Exercise. Lucu.
Berarti pakai HP. Semangat ya. Buat penyimpananku. Yuk. Jadinya Dari laptop ya kak? iya kan kuliah. Udah enak. Itu banyak.